Perang Iran-Israel membawa dampak signifikan pada dinamika global di segala lini. Sejauh ini pemerintah Indonesia telah meneguhkan sikap mendorong jalur diplomasi sebagai solusi menuju perdamaian. Tapi apakah peran Indonesia sekuat itu? Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa hadir dalam ulasan Istana. Belum selesai satu konflik, kini dunia dihadapkan pada perang Iran-Israel. Sedikit banyaknya gejolak sejak 13 Juni 2025 itu telah membawa pengaruh ke dinamika global. Lalu sejauh mana Indonesia bersikap? Saya Tifal Solesa, saatnya ulasan Istana. Sepanjang lawatan kedua negara, Presiden Prabowo Subianto tak berhenti merespons perang Iran-Israel. Dalam rangkaian Leaders Retreat di Singapura, Prabowo bersama Perdana Menteri Lawrence Wong mengaku membahas konflik Timur Tengah. Keduanya sepakat jalur negosiasi menjadi solusinya. Regional matters and global matters, we express deep concern over the situation in Gaza and the escalation in the Israel-Iran conflict. We emphasize the importance of peaceful solution, negotiation, and we call for immediate ceasefire. Tak berselang lama, persisnya usai bersua Presiden Vladimir Putin dan jadi pembicara inti pagelaran ekonomi internasional di Saint Petersburg, Rusia, Prabowo sekali lagi menekankan deeskalasi atas perang Iran-Israel. Prabowo meminta semua pihak menurunkan tensi sekaligus mencari jalan damai. Ya, tentunya pengaruh Rusia lebih besar ya di kawasan itu, khususnya dengan pemerintah Iran. Jadi saya kira peran dari pemerintah Rusia akan sangat besar. Ya, semua akan berusaha untuk deeskalasi. Semua kan kita ingin semua turunkan suhu, kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Pecahnya perang di Iran sesungguhnya telah diprediksi Presiden beberapa bulan silam. Dalam wawancara khusus 7 pemimpin redaksi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Prabowo menyinggung keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan yang membuat situasi global makin tidak menentu. Presiden saat itu bahkan terang-terangan menyebutnya sebagai Perang Dunia Ketiga. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ya, perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar, tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Benar nggak? Jadi it's dangerous time. Respons kepala negara bukan tanpa alasan. Perang kedua negara membawa banyak efek yang tak main-main. Keselamatan warga negara Indonesia di Iran yang pertama kali merasakan imbasnya. Kementerian Luar Negeri sudah melayangkan status siaga 1 di Iran karena kondisi perang telah mengancam jiwa. Meski pemulangan telah dijalankan, pemerintah mengaku masih ada WNI memilih bertahan. Namun memang dapat kami sampaikan bahwa dari town hall meeting secara virtual yang kami lakukan dengan para WNI yang ada di sana, sebagian memang masih memilih
untuk tetap tinggal di Iran karena merasa masih aman. Memang kita pahami mayoritas WNI kita yang ada di kota Qom, ya, sejumlah sekitar 250-an memang relatif tidak diserang. Namun sekali lagi kami selalu menyampaikan potensi eskalasi ke depan dapat tinggi. Tadi sebagaimana tadi Mbak Ilona juga sampaikan, kota Ras yang ada di utara yang relatif tidak pernah diserang saat ini juga sudah diserang. Dampak lainnya bakal terasa di sektor ekonomi. Dalam konferensi pers APBN kita, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang pemerintah masih mewaspadai segala kemungkinan gejolak ekonomi kala eskalasi perang makin intens. Setidaknya, dalam beberapa hari awal perang mencuat, harga minyak dunia terdongkrak. Hari ini mungkin hari ketiga terhadap mulai pecahnya perang Israel dengan Iran. Dan ini telah menyebabkan langsung pada hari pertama harga minyak naik lebih dari 8%. Yang tadinya pada kisaran di 70 bahkan di bawah $70 untuk Brent. Itu terjadi kenaikan lonjakan bahkan tertinggi sempat mencapai $78 per barel, naik hampir sekitar 9%, meskipun kemudian sekarang mengalami koreksi di $75 per barel. Dalam wawancara eksklusif kepada Kompas TV, pemerintah Iran yakin Indonesia bisa memainkan peran mendorong perdamaian karena tercatat sebagai anggota di banyak organisasi internasional. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi mengaku Presiden Prabowo diundang untuk pertemuan bilateral di Tehran. پرزیدنت پراوو بسیار در حوزه دیپلماسی فعال هستند و میبینم که تقریبا هر ماه ایشون یا مهمانان خارجی دارن یا به کشورهای خارجی سفر میکنن و به دنبال پیگیری منافع و اهداف اندونزی تلاش‌های بسیار زیادی میکنن. ایران به عنوان کشوری دارای پتانسیل‌های بالا و به عنوان کشور دوست اندونزی آمادگی داره تا در شعارهای پرزیدنت پراوو در خصوص امنیت انرژی و امنیت غذایی. Harapan itu senada dengan pandangan analis hubungan internasional Teguh Reza Shah. Menurutnya sebagai negara non-blok, Presiden Prabowo punya modal yang kuat saat ini mendorong upaya perundingan antara Iran dan Israel. Upaya mediasi dianggap bisa mulus selama anggota lain di sejumlah organisasi internasional satu suara bersepakat. Ya, pertama suara kita di OKI harus bulat dulu. OKI kan di atas 50-an itu anggotanya. Ya. Kemudian juga menggalang suara dari GNB, menggalang suara dari Liga Arab. Itu harus ada stempelnya tuh, harus ada persetujuan dari semua sekjen bahwa mereka mengamanahkan Presiden Prabowo Subianto untuk itu. Dan untuk itu ya kalau perlu Presiden Prabowo berdialog empat mata dengan Donald Trump. Karena Donald Trump ini sudah dianggap sebagai perusak perdamaian dunia. Dan juga dunia tidak bisa menyalahkan Iran yang mempertahankan dirinya sesuai artikel 51 dari Piagam PBB. Kecil besarnya posisi tawar kita, Indonesia tetap harus tegas bersikap atas perang ini. Mari ingat lagi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bila perdamaian abadi ingin tercipta, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Untuk ulasan Istana, Tifal Solesa, Kompas TV.